Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar aswaja. Hari ini kita akan belajar tentang memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sesuai judulnya tadi, memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah. Pasti sering mengenal dengan kata Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin dari teman, dari orang tua, dari tetangga atau dari yang lain. Namun, apakah kalian mengetahui apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan pengikut yang setia pada as-sunnah dan jamaah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi ajaran ini yang sering dilakukan atau yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi tidak menyimpang jauh dari Rasulullah dan para sahabat, seperti sholat sesuai dengan rakaatnya, puasa, ya, itu semua yang kita kerjakan diusahakan sesuai dengan sunnah dan jamaah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam, atau di sini biasanya firqah dalam bahasa Indonesia disebut dengan golongan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, demi Tuhan yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan yang 72 masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka yang masuk surga itu ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kelak nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan atau 73 firqah. 72 golongan diantaranya akan masuk neraka, namun hanya satu yang masuk surga, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita menjadi golongan atau firqah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah atau sebagai golongan. Yang pertama yaitu pada zaman Khalifah Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Di sini dimulai tentang terpecahnya umat Islam karena beberapa golongan umat Islam memiliki pandangan bahwa Utsman bin Affan berlaku tidak adil atau melakukan korupsi. Mengapa? Karena beberapa golongan tersebut menganggap bahwa kedudukan atau posisi atau jabatan penting di pemerintahan diberikan atau diduduki oleh keluarga atau saudara dari Utsman bin Affan. Ya, namun kenyataannya merekalah yang pada waktu itu yang memiliki kemampuan untuk menduduki posisi tersebut. Selanjutnya yaitu masalah ini berlanjut lagi ke zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali bin Abi Thalib ini terjadi peperangan, yaitu disebut dengan Perang Siffin. Nah, dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib atau pemerintahnya Ali bin Abi Thalib. Di sini kelompok tersebut dibelah, umat Islam dibelah menjadi dua, yaitu golongan Khawarij dan golongan Syiah. Yang golongan Khawarij adalah kaum yang anti atau membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka membenci dan bahkan ada yang mengkafirkan beliau.
golongan itu berfatwa bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar menjadi kafir. Sedangkan golongan satunya yaitu Syiah, yaitu kaum Syiah ini adalah kaum yang berlebihan memuja Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi saking cintanya. Selanjutnya, perselisihan kaum Khawarij dan kaum Syiah ini akhirnya memunculkan golongan-golongan atau firqah-firqah baru. Di antaranya ada Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Nah, kalau Mu'tazilah ini yaitu golongan atau firqah yang berpaham bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat. Manusia bisa membuat pekerjaannya sendiri, ya. Kemudian mereka mengandalkan akalnya daripada nas atau daripada hadis ataupun Al-Quran, ya. Kemudian banyak lagi, kemudian ada Jabariyah, yaitu golongan yang berpendapat bahwa manusia itu majbur, artinya tidak berdaya apa-apa baik dalam perbuatan atau usaha, sehingga mereka berkeyakinan bahwa tidak ada dosa apabila melakukan perbuatan maksiat. Karena melakukan itu sejatinya Tuhan. Firqah ini hanya satu aliran, yaitu Jabariyah saja. Nah, kemudian Abu Hasan al-Asy'ari waktu itu pengikut Mu'tazilah melakukan penelitian dan membandingkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan menyimpulkan, beliau yaitu Abu Hasan al-Asy'ari menyimpulkan bahwa paham Mu'tazilah telah menyimpang jauh dari ajaran Islam. Karena itu beliau sangat menentang paham Mu'tazilah secara terang-terangan. Nah, setelah itu muncullah firqah baru, firqah selanjutnya yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tokoh munculnya Ahlussunnah wal Jamaah ini yaitu bernama Abu Mansur al-Maturidi. Imam Abu Mansur al-Maturidi ini juga mempunyai kajian tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang diajarkan Nabi dan Rasulullah dan para sahabat. Ya, ajaran-ajaran beliau ini kemudian dikembangkan oleh para ulama lain dari berbagai ilmu baik akidah, fikih, akhlak atau tasawuf. Selanjutnya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah ini yaitu mereka menganut ajaran dari Imam Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di antara ajarannya yaitu Allah itu memiliki sifat-sifat yang indah atau jamal, memiliki kebesaran atau al-jalal, dan kesempurnaan atau al-kamal. Kemudian Allah itu Maha Esa dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya dan lain sebagainya. Dapat kalian lihat di buku kalian Kenuan atau Aswaja lebih jelasnya. Selanjutnya dalam bidang syariah yaitu yang mengatur hukum, baik itu hukum kehidupan sehari-hari, kemudian hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia. Ya, dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu paham yang dirumuskan dalam 4 imam madhab. Siapa saja? Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Contohnya salah satu amalannya atau perbuatannya yang sekarang kita lakukan adalah membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah dan memulai surat-surat di Al-Quran. Tidak menyentuh atau membawa Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, membaca kunut ketika sholat subuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang ilmu tasyawuf atau akhlak, Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menganut dari Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam
Ghazali dan imam-imam yang lain, atau ya imam-imam yang lain yang ajarannya memiliki persamaan dengan tokoh tersebut kedua ini ya, tokoh kedua ini. Salah satunya contohnya yaitu selalu bertaubat, menyadari kesalahan dosa yang telah dilakukan, kemudian bersifat zuhud, yaitu tidak terpaut dengan harta meskipun memiliki harta yang banyak, kemudian bersikap tawadu, yaitu berperilaku sopan terhadap sesama manusia, terutama kepada Allah dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum